Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Sekarang Ibu akan mengabsen kalian satu persatu dulu ya. Fatih, Zahra, Ayu, Aska, Iqbal, Fatika. Oke, berarti hari ini masuk semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 1, pembelajaran 1, materi suhu dan kalor. Nah, anak-anak, apakah kalian pernah menjemur pakaian yang basah? Pernah. Lalu apakah pakaian tersebut bisa kering? Bisa. Kemudian, pernahkah kalian melihat ibu yang sedang memasak air? Apakah air tersebut bisa mendidih? Bisa. Nah, semua peristiwa tersebut berhubungan dengan energi panas atau kalor. Sekarang coba perhatikan, coba dibuka halaman 2. Perhatikan di situ ada teks bacaan berjudul sumber energi panas. Nah, teks tersebut merupakan teks eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Nah, bisa menjelaskan tentang peristiwa atau fenomena alam seperti gunung meletus, banjir, atau menjelaskan fenomena-fenomena lainnya. Nah, sekarang Ibu beri waktu kalian 3 menit untuk membaca bacaannya terlebih dahulu. Sudah ya? Sekarang Ibu minta kalian tuliskan kata kunci yang ada pada setiap paragrafnya. Kata kunci ini adalah informasi yang kalian anggap penting yang ada pada setiap paragraf. Jadi, kalian tuliskan kata kunci atau informasi penting yang ada pada paragraf 1, 2, 3, dan 4. Paham ya? Baik, Ibu beri waktu 5 menit untuk kalian menemukan kata kuncinya. Sudah 5 menit. Sekarang, siapa yang tahu kata kunci paragraf pertama? Ya, Fatih, apa kata kuncinya? Energi panas. Betul. Kenapa kata kuncinya energi panas? Karena pada paragraf pertama menjelaskan tentang energi panas, pengertiannya apa, kemudian sumber energi panas apa saja, dan kegunaan sumber energi panas bagi makhluk hidup. Betul, jadi kata kuncinya energi panas. Kemudian paragraf kedua, apa kata kuncinya? Ya, Zahra? Ya, benar. Kata kunci paragraf kedua yaitu energi panas matahari. Mengapa? Karena pada paragraf kedua menjelaskan tentang kegunaan energi matahari, seperti untuk menjemur pakaian yang basah atau mengeringkan ikan. Kemudian, kata kunci paragraf ketiga apa? Ada yang bisa? Ya, Ayu, apa kata kuncinya? Cara menghasilkan energi panas. Ya, betul. Alasannya kenapa? Karena pada paragraf ketiga menjelaskan tentang cara menghasilkan energi panas. Yaitu bisa dengan cara apa? Menggosokkan kedua telapak tangan dan menggesekkan penggaris pada kain. Benar.
Kemudian, kata kunci paragraf keempat. Ada yang tahu apa kata kuncinya? Ya, Fatika? Api. Ya, betul. Kata kuncinya api. Kenapa? Karena pada paragraf keempat menjelaskan tentang cara menghasilkan api. Nah, anak-anak, kalian sudah bisa mencari kata kunci pada bacaan teks eksplanasi. Sekarang kalian buatlah kesimpulan. Buatlah kesimpulan dari bacaan tersebut berdasarkan kata kunci yang sudah kalian temukan. Paham ya? Jadi kalian buat kesimpulan dari kata kunci paragraf pertama sampai paragraf keempat menjadi sebuah paragraf kesimpulan. Paham? Baik, Ibu berikan waktu 10 menit untuk kalian mengerjakan. Silahkan. Nah, anak-anak, sudah 10 menit. Sekarang silahkan bisa dikumpulkan di sini. Nah, Ibu mau bertanya kembali. Apakah kalian pernah sakit? Pernah. Bagaimana suhu tubuh kalian pada saat sakit? Panas ya, suhu tubuhnya naik. Nah, di sini apa? Ada yang tahu apa itu suhu? Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Nah, energi panas disebut kalor. Betul. Sumber energi panas yang kalian ketahui ada apa saja? Ada energi matahari, energi panas yang berasal dari api. Kemudian energi panas yang berasal dari listrik. Nah, contohnya yaitu setrika listrik atau penanak nasi elektrik. Dari sini, ada yang masih dibingungkan? Ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, silahkan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing sesuai dengan pembagian kelompok kemarin. Nah, satu kelompok ada 3 orang. Tugasnya kalian melakukan pengamatan. Langkah-langkahnya sudah ada di LKPD yang Ibu bagikan tadi ya. Jika sudah jelas bisa langsung dikerjakan. Baik, anak-anak, silahkan LKPD-nya dikumpulkan di sini. Nah, sekarang Ibu ingin kalian mengerjakan soal-soal evaluasi yang sudah Ibu bagikan tadi. Soalnya ada 10 pilihan ganda semua. Nah, itu materinya berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Kalian bisa mengerjakannya 10 menit. Silahkan. Baik, anak-anak. Kalau sudah selesai, bisa dikumpulkan di sini. Nah, kalian tadi sudah belajar menentukan kata kunci dari bacaan teks eksplanasi. Kemudian meringkas teks eksplanasi. Terus kalian juga sudah belajar tentang suhu dan kalor. Kalian juga sudah melakukan percobaan. Sekarang Ibu mau bertanya. Bagaimana langkah-langkah atau cara meringkas bacaan teks eksplanasi? Ada yang tahu? Ya, jadi cara meringkas teks eksplanasi, yang pertama kalian harus baca terlebih dahulu teks bacaan tersebut secara keseluruhan. Kemudian langkah kedua, kalian menentukan kata kunci dari setiap paragrafnya. Nah, yang ketiga, kalian menggabungkan kata kunci tersebut menjadi suatu paragraf. Nah, langkah keempat, kalian memperbaiki kalimatnya sesuai dengan kosakata yang baku dan kalimat efektif. Paham ya? Nah,
sekarang Ibu mau bertanya lagi. Kegiatan apa saja yang menggunakan sumber energi dari listrik? Tadi Ibu sudah jelaskan, ada yang tahu? Memasak air dengan menggunakan dispenser, ya. Kemudian menanak nasi menggunakan penanak nasi elektrik, dan menyetrika baju menggunakan setrika listrik. Ya, itu tadi kegiatan yang menggunakan sumber energi listrik. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang suatu hal. Kemudian energi panas disebut kalor. Sumber energi panas ada apa saja? Ada matahari, ada energi panas yang berasal dari api, kemudian ada energi panas yang berasal dari listrik. Matahari merupakan sumber energi panas yang terbesar di bumi. Nah, baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Kalian mengikuti pembelajaran dengan sangat baik. Nah, sekarang kalian bisa merapikan buku kalian, kemudian duduk tenang. Sudah ya? Marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita tutup. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian ya anak-anak. Terima kasih. Kalian harus tetap semangat, tetap rajin belajar, dan jaga kesehatan. Sampai bertemu kembali besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.